Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Novia Pridini. Kalian bisa panggil dengan Ibu Novia atau Ibu Via, terserah kalian apa aja. Di sini saya akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA untuk 1 tahun ke depan. Saya mengajar di kelas 10 AKL 1 dan juga 10 OTKP 1 dan juga OTKP 2. Seperti itu. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar, kita lanjutkan saja pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang gejala alam biotik dan juga abiotik. Sebelumnya, ketika kalian kelas SMP, kalian pasti sudah belajar dong apa itu biotik dan juga abiotik. Kali ini kita akan mereview ulang atau kita akan bedah satu-satu pengertian dari biotik dan juga abiotik. Nah, biotik itu adalah makhluk hidup. Biasanya biotik identik atau cenderung dia persamaannya dengan hewan dan manusia. Kenapa? Karena hewan dan manusia, bahkan juga tumbuhan, itu termasuk makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup itu dia satu membutuhkan makanan, dia bereproduksi, terus juga dia membutuhkan nutrisi. Nah, sementara kalau abiotik itu adalah makhluk atau yang dia tidak hidup. Kenapa? Dia nggak perlu bernafas, dia tidak perlu bereproduksi, bahkan dia tidak perlu membutuhkan nutrisi, seperti itu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama, membutuhkan nutrisi atau biasa kita sebut adalah membutuhkan makanan. Yang kedua, itu bernafas. Yang ketiga, dia tumbuh dan berkembang. Yang keempat, dia mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang kelima, dia bereproduksi. Yang keenam, dia menanggapi rangsang. Dan yang ketujuh, dia bergerak. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan adanya benda hidup dan juga tak hidup. Ya kan, ada benda hidup tuh seperti hewan, tumbuhan. Nah, kalau benda tak hidup tuh kayak meja, terus kursi. Jadi dia benda yang mati. Ya, kalau misalkan meja dan kursinya ikut hidup, serem dong nanti. Gitu. Nah, next di yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkannya energi. Jadi, setiap kita makan, itu adalah tujuannya agar kita mendapatkan energi. Karena nanti kita akan menjalani hari-hari yang itu membutuhkan banyak energi. Makanya kita harus sebagai makhluk hidup itu perlu membutuhkan nutrisi. Selain itu, dibutuhkan juga oleh makhluk hidup untuk dan melakukan pergantian sel yang rusak. Misalkan kayak kulit kita yang kering, itu bisa diganti sama sel-sel yang baru dengan nutrisi. Terus kalau misalkan kita luka, itu bisa diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, sel-sel tersebut harus dipenuhi oleh nutrisi. Nah, setelah itu ada dua kelompok makhluk hidup berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu adalah autotrof dan juga heterotrof. Nah, ada autotrof dan juga ada heterotrof. Nah, kalau autotrof adalah organisme yang membentuk molekul organik yang ada di dalam lingkungan sekitarnya, atau bahasa gampangnya gini deh. Dia itu makhluk hidup yang dia nggak usah pusing-pusing nyari nyari makanannya kemana-mana, dia nggak usah pusing-pusing karena di dalam dirinya dia sudah ada cadangan makanan, jadi dia nggak usah pusing-pusing untuk mencari. Nah, jadi autotrof itu adalah organisme yang dia juga bisa membuat bahan makanannya sendiri. Contohnya apa?
Nah, contohnya adalah tumbuhan, ya kan? Tumbuhan itu seperti singkong, wortel, terus apalagi umbi-umbian. Nah, dia kan tidak membutuhkan tanaman lain atau tidak membutuhkan hewan lain untuk memberinya dia makan. Cukup dengan cahaya matahari. Dia juga akan punya bahan makanan dia sendiri seperti itu. Nah, biasanya autotrof ini itu sebagai produsen. Kalau dalam tingkat ekosistem dia adalah produsen atau tempat yang paling banyak lah gitu. Karena autotrof ini adalah si tumbuhan. Sementara kalau si heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang sudah ada di lingkungannya sebagai sumber makanan. Jadi bedanya heterotrof dan autotrof adalah kalau si heterotrof ini membutuhkan membutuhkan bahan organik dari orang lain atau membutuhkan, jadi dia ini nggak bisa membuat makanannya untuk dirinya sendiri, dia itu harus mencari kalau heterotrof seperti itu. Terus kalau heterotrof ini dia sebagai produsen. Kalau dalam tingkat ekosistem itu ada produsen 1, produsen 2, produsen 3 dan lain-lain. Jadi udah tahu ya bedanya udah tahu ya pengertian dan juga perbedaan dari autotrof dan juga heterotrof. Kalau autotrof dia dia membuat makanannya sendiri. Sementara kalau heterotrof dia harus mencari makanannya itu sendiri. Bahkan dia membutuhkan organik lain seperti autotrof untuk bahan makanannya sendiri. Seperti itu. Next. Nah, di sini makhluk hidup bernafas. Ciri kedua dari makhluk hidup adalah bernafas. Makhluk hidup bernafas untuk mengambil oksigen dari lingkungan yang untuk kemudiannya diserap ke dalam tubuh, dikirim ke dalam tiap-tiap sel. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari bahan makanan. Caranya dengan memecah oksigen menjadi karbon dioksida dan air melalui reaksi kimia yang disebut respirasi. Nah, dulu waktu kalian SMP pernah dengar nggak nih proses namanya respirasi? Proses respirasi itu adalah proses pernafasan ya, mulai dari hidung, tenggorokan, lalu ke bronkus, bronkitis, lalu masuk ke alveolus. Nah, di alveolus itu nanti ditukar dari oksigen ke karbon dioksida sehingga keluarlah karbon dioksida dan uap air seperti itu. Nah, terus ciri yang ketiga adalah makhluk hidup bereproduksi. Nah, makhluk hidup ini tidak hanya makhluk hidup yang hidup selamanya, jadi kita itu tidak hidup selamanya, kita itu harus reproduksi untuk apa? Agar kita tidak punah. Kalau misalkan kita tidak bereproduksi, nanti lama-kelamaan kita akan punah. Misalkan di dalam suatu bumi ada cowok semua, terus dalam suatu bumi lain ada cewek semua, itu pasti akan punah. Kenapa? Karena mereka tidak bereproduksi seperti itu. Nah, makhluk hidup bereproduksi itu dengan dua cara, dengan cara seksual dan juga aseksual. Reproduksi secara seksual melibatkan sel khusus yang disebut sebagai sel gamet yang diproduksi dalam organ reproduksi. Proses pembentukan sel gamet berlangsung secara meiosis dalam reproduksi secara seksual. Sel gamet itu ada dua, ada sel gamet jantan dan ada sel gamet betina. Atau biasanya kalau pada laki-laki itu namanya sel sperma, kalau pada perempuan itu namanya sel telur. Kalau misalkan nanti sel sperma dan sel telur itu bersatu, itu menjadi namanya zigot atau individu baru. Nah, setelah itu ada aseksual atau tidak kawin. Nah, kalau aseksual ini dia tidak kawin, jadi dia tidak perlu adanya sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Dia bisa dengan membelah diri, bisa juga dengan stek atau dengan dia jadi kalau aseksual ini dia seperti umbi-umbian
ada di bawah ini. Jadi tanpa harus adanya proses perkawinan, dia akan tumbuh sendiri seperti itu, ya. Next. Nah, setelah itu ada makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Hampir seluruh organisme memulai kehidupannya dari sel tunggal atau zigot yang berukuran sangat kecil dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Sel ini membelah terus-menerus secara mitosis sampai akhirnya menjadi organisme multiseluler. Nah, seperti ini nih. Awalnya kan dia zigot nih. Nah, dia itu belum membelah diri. Seiring dengan berjalannya dia dari tuba falopi ke rahim, dia terus membelah diri. Membelah jadi 2 sel, 3 sel, dan lain-lain. Nah, ini adalah berkembang secara mitosis. Ini nanti. Jadi kedua kedua sel betina dan sel jantan ini dia akan bersatu, terus nanti akan membelah sehingga timbullah sebagai rahim atau janin. Nah, sampai pada akhirnya menjadi organisme multiseluler yang dapat dilihat. Tidak hanya bertambahnya ukuran, sel yang baru terbentuk pun mengalami spesies menjadi jaringan-jaringan yang berbeda yang menyusun sebuah organisme. Pertumbuhan tidak hanya terjadi dalam pertambahan ukuran dan massa, tetapi juga dalam kompleksitas dan perubahan bentuk yang kemudian disebut dengan perkembangan. Seperti itu. Nah, ini perkembangan nih dari mulai kalian kecil sampai kalian menjadi anak-anak, sampai kalian menjadi dewasa atau remaja, setelah itu dewasa dan tua seperti itu. Nah, ini adalah makhluk hidup bergerak. Kenapa saya ambil contoh lumut? Karena ini adalah bergerak secara fertilisasi atau tidak terlihat. Karena kalau misalkan makhluk hidup secara bergerak, itu banyak banget ya. Nah, bergerak itu adalah pertumbuhan posisi anggota tubuh dari satu organisme. Seperti kalau misalkan kita nih sebagai makhluk hidup itu mengunyah, berjalan, denyut jantung, mengedipkan mata, itu adalah contoh bergerak pada hewan protista. Gerakan-gerakan tersebut yang tadi saya sebutkan adalah gerakan-gerakan yang terlihat atau yang bisa kita lihat. Oh, dia bergerak nih dari satu titik ke titik lain, misalkan. Oh, dia bergerak nih, dia berlari, dia berjalan, dia mengunyah, oh dia tuh bergerak. Nah, tapi gerakan itu adalah gerakan yang bisa dilihat oleh mata. Jadi kita bisa melihat nih kalau dia itu bergerak. Tapi kalau gerakan dari lumut ini adalah gerakan fertilisasi atau gerakannya itu tidak bisa kita lihat atau banyak aja. Gitu. Nah, gerakan pada tumbuhan tidak memperlihatkan perpindahan lain kecuali pada gamet jantan alga dan lumut. Dia bergerak secara bebas atau fertilisasi. Jadi dia bebas mau kemana aja. Cuma memang dia tidak terlihat. Jadi tahu-tahu banyak. Kayak gitu. Next. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup aja peka. Misalnya enggak ya. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, kepekaan terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk respon secara stimulus. Stimulus adalah perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal makhluk hidup. Walaupun tidak dapat berpindah tempat, tumbuhan mampu bergerak mampu menggerakkan bagian tubuhnya untuk merespon terhadap stimulus. Beberapa responnya dikatakan sebagai respon tropisme. Jadi, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, maksudnya apa? Misalkan nih, contohnya adalah, ini adalah daun putri malu. Dia awalnya mekar nih, terus kita sentuh nih. Gitu. Kita sentuh, dia baper ceritanya. Dia baper, akhirnya dia menguncupkan daunnya. Nah, ini adalah hewan terenggiling. Hewan terenggiling ini, dia tadinya bergerak tuh lurus, sirotol mustaqim. Jalan yang lurus. Tiba-tiba kamu sentuh tuh. Sentuh gitu. Sentuh gitu kan. Dia jadi bulat.
Nah, itu namanya makhluk hidup peka terhadap mangsanya. Gitu. Oke, next. Yang terakhir, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, ekskresi ini adalah pengeluaran hasil metabolisme. Zat sisa metabolisme pada tubuh makhluk hidup harus segera dikeluarkan, karena kalau nanti tidak dikeluarkan, itu dapat berbahaya dalam tubuh kita sendiri. Misalkan ada seorang manusia, dia nggak pup atau nggak BAB secara 1 bulan penuh, itu bisa berbahaya, mungkin di dalam dirinya penuh dengan kotoran, seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi bahan penyakit ya, jadi jangan dikata orang yang pagi-pagi, kalau misalnya jam 6 pagi dia suka mengeluarkan zat metabolisme itu tidak sehat, tidak, itu justru sangat-sangat sehat. Nah, selain hasil metabolisme itu ada juga hati. Nah, hati ini hati ya, bentuknya nggak lupe, tapi bentuknya keong, kayak seperti keong. Nah, hati ini dia mengeluarkan zat sisa, yaitu adalah berupa cairan empedu. Nah, sementara kalau ini adalah lapisan kulit. Nah, lapisan kulit ini dia kulit kita kalau misalkan kita berolahraga nih, itu dia mengeluarkan zat ekskresi enggak? Iyalah ya, berupa keringat. Terus paru-paru juga termasuk mengeluarkan zat sisa. Apa zat sisanya? Yaitu adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, terus sebelah sini, ini bukan lambung ya, ini adalah ginjal. Ginjal ini mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa urin. Setelah itu adalah sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan kita itu mengeluarkan zat sisa juga berupa feses. Itu. Nah, selesai deh. Baik, untuk hari ini saya rasa cukupkan sekian. Untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup, lalu secara klasifikasi makhluk hidup. Nah, kan kita hari ini sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup dan juga klasifikasi makhluk hidup. Nanti kita samakan apa sih makhluk hidup yang sama dengan gen, makhluk hidup yang sama dengan kelas, ordo, dan kingdom. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depan. Oke? Dan untuk hari ini kita tidak ada tugas karena masih perkenalan, jadi masih ya nggak apa-apa deh. Dan untuk absen, silahkan absennya di kolom komentar Classroom-nya. Seperti itu. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.